Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zaini Rizky Fakir Rahmatullah ingin mempresentasikan hasil dari penulisan saya, yaitu prospek NFT sebagai media alternatif jual beli karya di masa pandemi COVID-19. Langsung saja ke poin pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan, di mana pada latar belakang ini, karena adanya pandemi COVID-19 yang telah hadir kurang lebih selama 2 tahun ke belakang ini, menjadikan aktivitas manusia mengalami perubahan yang cukup signifikan, di mana keharusan aktivitas-aktivitas yang seharusnya dilakukan di luar, namun karena adanya pandemi, tidak bisa dilakukan karena untuk mencegah penyebaran virus yang lebih luas. Pada dari itu, manusia dihimbau untuk melakukan aktivitasnya di rumah. Hal ini sangat berdampak pada aktivitas seni khususnya, di mana kita tahu seni merupakan aktivitasnya itu biasanya dilakukan secara berkumpul dan berbagi secara langsung. Misalnya pameran, kita membutuhkan suatu tempat yang luas untuk membuat suatu event. Nah, kemudian hal tersebut tidak bisa dilaksanakan dan sampai sekarang belum ada solusi pasti untuk masalah tersebut. Kalaupun ada, mungkin bisa dibilang belum maksimal, karena sejauh yang saya tahu, di mana ada pun platform pameran Artstep juga belum bisa mewakili semua aspek dari pelaksanaan pameran tersebut. Kemudian di awal tahun 2021, di mana fenomena naiknya NFT dikarenakan ada seorang seniman yang berhasil menjual karyanya di teknologi NFT ini dengan harga yang fantastik, membuat para pelaku seni sedikit melirik ke arah situ. Mungkin menurut mereka itu adalah peluang untuk mereka juga membuat habit baru di dalam dunia seni rupa. Lanjut ke rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana pandangan anggota komunitas NFT Indonesia terhadap prospek NFT, dan kemudian apakah NFT ini bisa dijadikan media alternatif dalam berjual beli karya seni. Lanjut ke tujuan dan manfaat. Untuk tujuan sendiri adalah mengumpulkan informasi yang didapat dari berbagai sumber, khususnya dari anggota komunitas NFT Indonesia, dan juga bagaimana pandangan mereka prospek dari NFT di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah memberikan tentang informasi media alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk beraktivitas keseni-rupaan, khususnya dalam hal jual beli. Dan untuk manfaat penelitian secara teoritis adalah memberikan pedoman atau informasi yang valid yang dapat dijadikan bacaan untuk atau sebagai sumber untuk diteliti lebih lanjut. Dan untuk praktis adalah membuat antusiasme atau keingintahuan para perupa mengenai perkembangan NFT dan bagaimana cara memanfaatkan NFT di masa yang akan datang. Bagi akademi sendiri adalah merupakan sumber referensi yang bisa jadi salah satu yang pertama yang nantinya dapat diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan informasi-informasi tentang perkembangan dari dunia NFT, dan bagi penulis menambah wawasan dan juga memvalidasi apa yang telah didapat dari wawancara tersebut.
Yang terakhir adalah untuk bagi masyarakat bisa dijadikan sumber bacaan yang bisa dipertanggungjawabkan dan validitasnya terjaga. Lanjut ke bab 2 yaitu kajian pustaka dan landasan teori. Pada penelitian ini saya menggunakan dua referensi, yaitu yang pertama adalah analisis intangible factor yang mempengaruhi penentuan harga produk karya seni oleh Kusriniarti, Dwi Lestariningsih, dan Subagio, di mana pada referensi pertama yaitu persamaannya adalah bagaimana membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi suatu produk atau karya seni. Nah, perbedaannya mungkin di bagian karena ini pada referensi membahas mengenai karena karya seni secara fisik dan saya membahas secara sudah melalui proses digitalisasi, mungkin ada faktor-faktor yang bisa diadaptasi atau bahkan ada yang bisa langsung diimplementasikan pada NFT. Kemudian untuk yang kedua adalah ranah seni rupa Indonesia, kolektor pasar, dan penahbisan karya oleh Elok Santi Jessica dan CH Budiman. Mana untuk referensi yang kedua, persamaannya adalah membahas mengenai peluang pasar dari karya-karya tersebut. Nah, untuk perbedaannya mungkin peluang pasar dari NFT lebih luas karena untuk jangkauan dari suatu produk yang dipasarkan lebih bisa diakses oleh orang-orang di seluruh penjuru dunia. Lanjut, ketiga adalah di bab 3 adalah metode penelitian. Karena penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan deskriptif dengan objek penelitian yaitu fenomena NFT atau non-fungible token. Untuk sumber datanya sendiri dilakukan secara wawancara langsung dengan beberapa narasumber terkait yang tergabung dalam komunitas NFT Indonesia. Kemudian untuk subjek penelitian adalah beberapa anggota dari komunitas yang memiliki kriteria sebagai berikut. Untuk kriteria narasumber, yang pertama adalah anggota aktif komunitas NFT Indonesia, kedua memahami NFT secara umum atau bisa juga nanti secara mendetail atau expert. Yang ketiga, sudah pernah terjun di dunia NFT, baik sebagai kolektor atau kreator. Kemudian produk NFT sudah pernah terjual, memiliki investor, maksudnya pemodal untuk suatu project NFT. Dan yang terakhir pernah berkolaborasi dalam pembuatan project NFT, di mana kolaborasi bedanya dengan investor adalah sama-sama tanpa modal tapi dengan masing-masing skill yang saling menunjang. Untuk teknik pengumpulan data sendiri ya dilakukan dengan dua metode yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara luring dan daring untuk mendapatkan informasi, kemudian dokumentasi untuk menjelaskan bahwa memang benar adanya dilakukan wawancara sebagaimana mestinya. Untuk instrumen penelitian yaitu yang pertama pandangan anggota mengenai fenomena. Untuk subpoinnya yaitu mengenai sejauh mana pemahaman mereka, lalu apa yang mendorong mereka masuk ke dunia NFT, serta harapan apa yang mereka taruh di fenomena NFT tersebut. Untuk yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan NFT beserta perbedaan NFT ini dengan platform digital lainnya. Kemudian yang ketiga adalah prospek NFT dalam pandangan masing-masing. Nah, mungkin dalam prospek ini juga membahas tentang faktor yang mempengaruhi nilai jual dari sebuah produk NFT. Lalu setelah data-data yang diambil kemudian diolah, kita juga membutuhkan
keabsahan data untuk menjamin atau memvalidasi data kembali agar lebih dianggap kredibel. Untuk analisis data ada 4 tahapan, yaitu pengumpulan, data dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara, kemudian data yang sudah dikumpulkan direduksi atau dipilah sesuai kebutuhan dan tujuan bahasan. Lanjut ketiga adalah menampilkan data yang telah dipilah kemudian diolah agar lebih valid lagi dalam menjabarkan data-data yang diperoleh. Dan yang terakhir, untuk memastikan data-data tersebut memang benar adanya, perlu untuk validasi agar lebih bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih, sekian untuk presentasi saya mengenai prospek NFT. Bila ada kurang lebihnya, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.